Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santoso News. Kali ini saya akan membahas tentang kepala Pak Jokowi yang aut-autan. Seperti ada tai ayam. Dan menurut netizen ya, tapi tidak saya gambarkan ya tulisannya. Di bawah kulit Pak Jokowi katanya, benarkah begitu? Saya sih ya sebenarnya jijik sih melihatnya dengan secara detail, dengan secara dekat. Bagaimana tidak ya, kepala kawan ya yang biasanya itu bersih, meskipun botak rontoklah sekalipun lah, kepala terlihat seperti kena azab. Apa ya, pokoknya jijik lah. Kita lihat ya. Nah ini, kita zoom. Nah, gimana menurut kalian? Katanya sih itu kena azab. Dan ada yang bilang juga ada karena ada karma. Kena karma lah, gitulah maksudnya. Tapi kok bisa kepala seperti itu? Ya ternyata mubahalah Gus Nur itu tetap berjalan. Katanya orang sih waras, ya gak waras lah. Belum waras. Di samping itu mukanya ya, di samping kepalanya juga mukanya itu ya. Mukanya itu kan sekarang itu berubah. Dari dulu sampai sekarang itu sudah berubah. Matanya itu sekarang sipit. Pelipisnya itu sudah turun. Entah ada apa ini Pak Jokowi ya. Apakah benar kena karma? Tapi saya kalau melihat kepalanya itu kayaknya melihatnya itu gimana gitu ya. Enak ya. Jangan sampai makan lah kalau melihat kepala Pak Jokowi. Sungguh sudahlah, jangan diteruskan ini pembicaraannya, nggak bagus. Kita beralih ke lainnya ya. Ini saya melihat ini Pak Jokowi dan reuninya ini kayaknya ada yang aneh, ada yang janggal ya. Kenapa gitu? Bagaimana bisa suatu reuni di tempat tersebut, rombongan itu waktu pergi ke tempat tersebut, rombongan itu orang semuanya itu naik turun dari bis. Bagaimana bisa? Katanya alumni, katanya itu kan alumni biasanya kan orang di mana-mana itu orangnya. Itu mendadak langsung ada kumpulan segerombolan alumni pakai baju biru semua kecuali Pak Jokowi berbaju putih. Nah, kecurigaan saya bukan karena baju. Kecurigaan saya adalah karena teman-teman Pak Jokowi itu naik bis berbarengan dan turun di situ. Di tempat. Bagaimana bisa kan seorang alumni? Biasanya kan bukan satu daerah itu biasanya kalau teman-temannya. Bukan satu daerah. Kalau SD sih mendingan. Kita ketemuan di sana, kita rombongan di sana. Kan bisa kan? Tapi ini kan aneh. Kenapa bisa aneh? Ya karena alumni tersebut turun dari bis kawannya. Turun dari bis, kita simak ya. Ini dia. Jokowi adakan reuni alumni UGM di tengah kisruh persoalan ijazah palsu. Tidak ada media yang memberitakan berapa jumlah peserta reuni yang hadir pada acara pakai tersebut. baju biru semua. Tapi kenapa yang tampak, mereka datang barengan dalam beberapa bus dengan kostum gak ada yang sama, membicarakan ini berwarna biru. tentang angkot yang ditumpanginya itu. Ada beberapa pertanyaan. Anda tentu tahu kan ya, alumni biasanya rumahnya itu di mana-mana. Bahkan ada yang ngaku dari NTB kan. Banyak tentunya, bukan dari Jakarta tentunya. Meskipun dari suatu daerah Jakarta, itu gak mungkin ngumpul itu orangnya. Gak mungkin alamannya itu sama, dan janjian kita ke sana. Apakah ini tidak mengherankan ini, membagongkan ini? Suatu alumni. Ya kan biasanya kan numpak sepeda motor, atau numpak angkot, atau numpak mobil pribadi kan biasanya datang ke situ. Tapi kini enggak. Rombongan 2 bis kalau nggak salah, 2 angkot, 2 bis mini, diturun di tempat yang sama dan berbaju biru semua identik kecuali Pak Jokowi di tempat yang sama. Itu kan sudah masuk akal. Dan juga ada teman Pak Jokowi mengatakan bahwa di tahun 1980 itu nggak ada jurusan, katanya. Kok bisa sih ngomong nggak ada jurusan di kehutanan?
Kok bisa ngomong gitu? Katanya sih mengambil ekonomi manajemen. Kakang. Oh, kita lihat dulu ya. Ini dia katanya. Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Nah, mengambil ekonomi manajemen. Sedangkan ekonomi manajemen itu ada jurusannya sendiri. Kalau mengambil di jurusan tersebut, mengambil fakultas ekonomi dan bisnis. Bukan jurusannya kalau di kehutanan. Jangan buat-buat kalau ngomong. Kami itu tidak bodoh, tidak bisa dibodoh-bodohin oleh kalian. Setahu saya di manajemen, setahu saya di fakultas kehutanan itu ada jurusannya sendiri. Bermula jurusannya itu 3, sekarang ditambah 4. Sekarang dan jurusan di kehutanan tersebut ialah silvikultur, manajemen hutan, teknologi hasil hutan, konservasi sumber daya hutan. Itulah keempat jurusan di kehutanan. Jangan karena di kehutanan tersebut Pak Jokowi ngomong teknologi kayu, lalu Anda mengatakan bahwa di situ harus diklaim bahwa di fakultas kehutanan tersebut tidak ada jurusan. Ada, sejak dari dulu itu sudah ada. Dulunya cuma 3. Dan ditambah sekarang, ditambah konservasi sumber daya hutan. Itulah, kalau nggak percaya kita simak yang pakarnya yang berbicara. Jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya. Tetapi pada tahun 78 ada satu lagi, di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya. Nah, gimana? Sudah jelas kan? Sudah jelas. Jangan mengelak. Semua ada historinya semuanya itu. Jangan buat-buat. Anda itu bukan pinter tapi kepinteran. Jadi kalau sudah kepinteran orang-orang tersebut akan ya kayak gini lah. Dan ada juga yang bilang bahwa salah satu teman Pak Jokowi ini adalah calo bis di terminal. Oh, Surabaya. Oh, Jakarta. Nah, itulah maksudnya pekerjaannya. Diangkat jadi teman kuliahnya Pak Jokowi. Semua ada jejaknya. Ini dia orangnya. Dan ini dia pekerjaannya. Saya dapat kiriman dari teman. Nah, sama kan? Sama, identik. Kami tidak bisa dibohongin. Jangan membohongi masyarakat. Historinya sudah ada, jejak digitalnya juga ada. Mau mengelak? Jangan sekarang lah. Dan juga ada salah satu teman Pak Jokowi ini adalah orang yang sudah menerima jabatan atau aliran. Dia itu sudah menjabat. Ya agak malum lah. Ini orangnya ya, yang tadi itu. Nah, itulah jabatannya. Oh, ternyata mereka-mereka itu sebagian mereka-mereka itu membalas jasa itu para teman-temannya. Dan aku punya perbandingan Fakultas UGM Kehutanan ini. Dulu, ya kalau nggak salah 8 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, ada fakultas yang ngeklaim lulusan 85. Ini dia perbandingannya. Yang di atas itu adalah fakultas, ya kita simak saja ya. Ini yang di atas menurut saya yang asli. Dan yang bawah ya buatan Jokowi. Nah, menurut kamu gimana? Ini keduanya mana yang asli, mana yang palsu? Ya menurutku Pak Polisi jangan kemana-mana ya kalau ingin mencari bukti tentang ijazah Pak Jokowi. Menurut saya sih mereka kedua alumni tersebut
menurutku periksa semuanya. Antara yang ngeklaim yang tahun 19 lulusan 85 dan juga alumni angkatan 80 buatan Pak Jokowi ini. Semuanya diambil ijazahnya. Apakah benar mereka itu teman-temannya Pak Jokowi atau alumni 1985 atau angkatan 1980? Lihat saja semua itu. Palsu apa enggak? Buatan Pak Jokowi atau asli atau gimana? Silahkan itu, ambil ijazahnya semua untuk mencari bukti tentang ijazahnya Pak Jokowi. Itulah cara. Lalu samakan, apakah Pak Jokowi itu benar-benar ada ijazahnya? Gampang, simple, gak masalah. Kan polisi punya wewenang tentang itu. Dan juga di sini juga alumni Pak Jokowi itu sudah 3 kalinya sekarang. Yang pertama tahun 2017, yang kedua tahun 2022, dan yang ketiga tahun 2025 yang sekarang ini. Mereka itu yang pertama itu ya Kasbujo, ada Kasbujonya. Sekarang sudah tua Pak Kasbujo. Seakan ya sudah tua, masih ada masalah. Pak Kasbujo. Dan ketiga jurusan ini adalah klaimnya Pak Jokowi. Tapi anehnya, Kak, mengapa setiap pertama kali berkenalan dulu? Seharusnya, wah kamu ya, wah sudah punya anak berapa? Oh sudah punya putu berapa? Oh sudah kaya kamu, sudah punya mobil berapa? Bisanya kan gitu. Tidak, kalau alumni Pak Jokowi ini perkenalan dulu. Dan aku yakin setiap 3 alumni ini ada yang baru. Antara pertama, kedua, dan ketiga ini ada yang baru. Yang kedua, yang ketiga lah maksudnya. Ini tetap ada yang baru. Bukan pemain lama, tetap ada yang baru. Histori kamu itu sudah ada Pak ya. Sekarang kan info berada di genggaman. Gak perlu sang-posang. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Oh, barangnya nggak pernah ngeliat.